Untuk apa kita beribadah? Karena bagi sebagian orang, makan, minum, nikah, kerja, olahraga, musik, kongko-kongko, selesai. Toh tujuan hidup itu kan untuk tenang. Ternyata duduk dengan teman juga tenang. Kalau sekedar hanya untuk tenang, pakai narkoba juga tenang. Kalau hanya sekedar tenang, ngobrol, cerita panjang lebar juga tenang. Orang yang hobi gosip, itu dia menemukan ketenangan. Kalau nggak percaya, tanyalah sama yang hobi gosip. Jangankan menceritakan orang, nonton cerita tentang gosip pun tenang. Saya waktu masih ngajar dulu di kampus, sering datang cepat. Gunanya kalau saya datang cepat, sebelum masuk kelas saya sempat nulis-nulis dulu. Pas lagi nulis-nulis, datang pegawai. Ustadz, ada yang mau saya tanya? Boleh, boleh. Saya kenapa nggak nanyanya di masjid? Malu Ustadz, orang ramai. Apa pertanyaannya? Saya kalau dengar lagu dangdut tuh hati saya tenang sekali Ustadz. Jadi sama juga seperti kenyang. Anak-anak kita, kalau dia tidak kita kasih nasi, roti dari rumah, nanti dia sekolah dia akan jajan. Dan dia kenyang juga. Tapi kenyangnya nggak sehat. Di sana ada pewarna tekstil, di situ ada pengawet, di situ ada macam-macam. Jadi penyakit semua. Jadi cerita masalah ketenangan. Minum kopi tenang, makan juga tenang, minum juga tenang, ngobrol dengan teman yang satu geng selama-lama juga tenang. Tapi bukan ketenangan itu yang diinginkan. Makan cemilan juga kenyang. Orang minum sirup yang pakai pengawet juga kenyang. Bukan kenyang itu yang diinginkan. Kenyangnya dapat, tapi sehatnya tidak. Menurut dokter, menurut medis. Jadi lebih kurang begitu ilustrasi gambarannya. Maka kenapa kita perlu beribadah? Kita mendapatkan ketenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak pernah tenang. Jadi ketika saya tanya, saya orangnya suka penasaran. Apa yang kamu rasakan setelah mu'allab? Dulu bahasa zaman saya itu mu'allab. Anak-anak sekarang udah berubah jadi login. Bahaya ini pakai istilah-istilah begini. Karena dulu yang namanya na'udzubillah keluar dari Islam itu murtad. Sekarang berubah jadi lockout. Jadi itu mensimpelkan istilah itu efeknya luar biasa. Dulu mendengar kata murtad itu takutnya luar biasa. Sekarang saya baca di beberapa medsos, simple aja. Si Anu kabarnya sekarang udah lockout ya. Itu kan bahaya. Bahasa itu maknanya luar biasa. Dulu bahasa itu kalau digunakan, saya pun seumur-umur nggak pernah menyebutnya dalam ceramah. Sampai hari ini merasa tidak layak disebutkan di musola, tidak layak disebutkan di depan orang yang sholat. Karena kata itu kalau diucapkan pantang sekali, malu sekali. Zaman sekarang orang mengucapkannya simple karena bahasanya sudah dirubah. Apa dia? Pekerja seks komersial. Sudah dijadikan sebagai pekerjaan. Berarti ada pajaknya. Nah itu betapa bahasa. Jadi kalau ada orang menyederhanakan bahasa, menurut dia itu simpelisasi bahasa. Tapi faktornya ke psikologis luar biasa. Jadi kenapa kita mesti beribadah? Karena ada satu makanan jiwa. Orang kalau dia tidak makan, jam 11, jam 12, karena sudah terbiasa makan siang, itu akan melilit ususnya. Kapan dia tenang? Ketika ada makanan. Begitu juga dengan manusia. Manusia ini tidak selamanya hanya usus, leher, tenggorokan dikasih minum, usus dikasih makanan. Tapi di dalamnya ada yang disebut dengan, orang barat menyebutnya spiritual. Sedangkan kita di Indonesia menyebutnya jiwa. Makanya dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya dulu bangun, baru badannya. Sesuai itu. Lagu Indonesia Raya itu dibuat oleh seorang yang beriman. Makanya di awal hari
bangun itu jiwanya duluan. Orang yang bangun malam, sholat tahajud, sholat subuh, itu dia bangunkan jiwanya dulu. Orang yang tidak sholat, bangun-bangun langsung sarapan pagi, nggak gosok gigi, itu lagu Indonesianya mesti dirubah. Bangunlah badannya, baru jiwanya. Orang yang tenggelam kapalnya di tengah laut, dia minta supaya diselamatkan sama tim penyelamat. Dia minta selamatkan jiwanya. Makanya nama kodenya SOS, Save Our Soul. Soul adalah jiwa. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang barat tuh nggak percaya sama roh, Pak Ustadz. Orang barat itu ya rasional aja. Yang ada itu yang kelihatan ini. Badan, tangan, kaki, ruh itu nggak ada. Orang barat itu percaya dengan yang spiritual. Cuman mereka tidak percaya pada agama. Jadi sebenarnya mereka percaya sama Tuhan. Tapi karena kekeliruan beberapa tokoh agama, akhirnya mereka tidak lagi meyakini agama. Kata mereka agama ini, Tuhan itu terlalu sempit kalau diklaim oleh satu agama. Makanya mereka, agama itu hanya sekedar celebration. Agama itu hanya sekedar pesta, hari besar, hari raya. Tapi untuk meyakini agama nggak mau. Karena mereka pernah sakit hati dengan agama pada masa Renaissance. Saya mau mengingatkan bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak meyakini Tuhan. Bahwa ada orang tidak meyakini agama, ya. Tapi tidak meyakini Tuhan, nggak ada. Semua bertuhan. Tapi katanya ada ateis, Pak Ustadz. Orang ateis itu pun sebenarnya meyakini ada Tuhan. Cuman yang tidak dia yakini Tuhan yang disebutkan oleh agama. Karena sakit hati dengan agama. Ada beberapa orang yang trauma dengan ustadz. Lalu kemudian dia tidak meyakini apa yang dikatakan si ustadz itu. Tapi sebenarnya dia yakin dengan. Buktinya apa? Buktinya ketika dia naik pesawat, orang di sebelahnya berdoa dengan agama masing-masing. Dia ejek ini semua agama. Apa ini kalian berdoa semua sama Tuhan? Gak ada itu Tuhan. Tapi begitu sampai di atas, pesawatnya mengalami turbulensi, lewat ruang kosong, tiba-tiba pesawatnya turun ke bawah. Yang bertuhan itu udah tidur dulu Anda. Tapi dia begitu turun, dia langsung kata, oh my God. Ketika dia berkata, oh my God, sebenarnya dia sedang percaya kepada Tuhan. Karena tidak mau mengafiliasi diri kepada satu agama pun, akhirnya dia tidak mau menyebut nama-nama yang ada disebutkan dalam agama. Mau sebut ini takut ikut agama ini, mau sebut ini takut ikut agama ini. Akhirnya dia bingung, Tuhannya dia kasih nama sendiri. Nama Tuhannya X. Kan sulit sekali kalau punya Tuhan namanya X. Ketika dalam kesulitan, oh X. Maka kita diajarkan Allah. Namanya siapa? War-Rahmanu huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattah ila akhirih sampai Ar-Rasyidus Sabur. Oh, banyak sekali Tuhan orang Islam itu. Satu, la ilaha illallah, qul huwallahu ahad. Lalu yang banyak itu apa? Namanya. Manusia aja namanya bisa banyak. Tadi yang ngasih tausiah siapa? Ustadz Somad. Oh enggak, yang ngasih tausiah itu UAS. Sama. Yang lebih parah lagi, yang kita hormati Pak Ustadz UAS. Itu udah berapa kali lipat itu. Nah, jadi bahwa orang punya nama banyak itu biasa. Apalagi sekarang, nama di KTP lain, yang tercatat di RW lain, di Facebook lain, di Twitter lain, di Instagram lain. Nama. Maka dalam Islam diajarkan kita ketika menyebut namanya mendatangkan ketenangan jiwa, karena hidup kita tiga. Ketika kita berkata Alhamdulillahi Rabbil. Ketika saya berkata Ya Rabb, Rabb itu maknanya tiga. Engkau yang mencipta saya, Engkau yang mengatur hidup saya, Engkau yang memberi saya rezeki. Tiga. Engkau yang mencipta saya,
Engkau yang mengatur hidup saya, Engkau yang memberi saya rezeki. Maka ketika terjadi apa-apa dalam hidup, orang selalu berkata, ya